Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, untuk portal SSCSN 2022 ini sudah dibuka, ini sejak kemarin ya. Namun di sini mengapa untuk pendaftaran P3K guru ini kok belum dibuka? Ini bersamaan dengan pendaftaran P3K tenaga non guru dan juga teknis serta tenaga kesehatan. Nah, kira-kira kapankah penempatan guru yang sudah lulus passing grade? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, kita kutip dari salah satu media online terkait tentang pendaftaran di SSCSN ini sudah bisa dibuka. Nah, kira-kira di sini kapankah untuk pendaftaran P3K gurunya? Yang di sini berjudulkan SSCSN pendaftaran P3K sudah bisa dibuka. Penempatan guru yang lulus passing grade ini ternyata belum clear. Dikutip dari Jakarta, untuk SSCSN pendaftaran P3K 2022 sudah bisa dibuka. Penempatan guru passing grade ini belum clear. Nah, portal sscsnbkn.go.id ini sudah bisa dibuka mulai hari Senin 31 Oktober 2022. Nah, meski SSCSN merupakan pintu masuk pendaftaran P3K 2022 yang sudah dibuka pada pagi ini, tetapi belum bisa dipakai untuk melakukan pendaftaran. Jadi saat diklik login ataupun juga membuat akun, yang muncul itu tulisan yaitu coming soon, yang berarti itu adalah akan segera hadir. Nah, apakah itu pertanda pendaftaran akan segera dibuka hari ini sesuai dengan estimasi awal atau masih molor lagi? Belum ada penjelasan resmi. Sementara laman guru P3K kemdikbud.go.id pada hari Senin pagi ini masih menampilkan pengumuman berbunyi yaitu mohon menunggu Panselnas yang akan mengumumkan jadwal seleksi. Sembari menunggu pembukaan pendaftaran, para calon pelamar seleksi P3K 2022 perlu menyimak lagi beberapa hal berikut ya. Yang pertama, ini adalah terkait tentang persyaratan. Nah, persyaratan pendaftaran P3K Guru 2022 untuk yang pertama adalah pelamar merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Kemudian yang kedua, usia minimal adalah 20 tahun dan maksimal 59 tahun ya pada saat pendaftaran. Yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 tahun atau lebih. Dan yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PNS atau juga prajurit negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak hormat ya sebagai pegawai swasta. Contohnya tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang keenam, memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jenjang. Paling rendah adalah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian surat keterangan berkelakuan baik. Yang kesembilan, persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, selanjutnya di sini untuk berkas-berkas yang harus dipersiapkan. Yang pertama, pas foto dengan latar belakang merah, formatnya JPG atau JPEG. Ukuran maksimal 200 KB. Kemudian scan kartu tanda penduduk asli atau surat keterangan asli yang telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Yang ketiga, scan ijazah asli dan transkrip nilai asli, jenjang S1 atau D4 dan surat penyertaan ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbud. Ini adalah untuk Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universiti bagi lulusan yang luar negeri teman-teman. Yang keempat, scan sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki. Yang kelima, bagi pendaftar penyandang disabilitas, ini menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Yang keenam, melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Nah, terkait tentang urutan pelamar prioritas seleksi P3K Guru 2022, untuk yang pertama ini adalah P1 ya, atau pelamar prioritas 1 adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade dari seleksi P3K Guru 2021 yang jumlahnya 193.000
954. Kemudian yang kedua P2 itulah guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun juga yang sudah pernah ikut tes namun tidak lulus passing grade. Selanjutnya P3 yaitu guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun terdaftar di Dapodik dan juga belum pernah ikut seleksi maupun juga belum pernah lulus passing grade. Kemudian untuk P4 itulah pelamar umum P3K 2022. Nah, sedangkan untuk mekanisme penempatan ini adalah yang pertama teman-teman, yaitu mekanisme seleksi P3K dibagi menjadi ketiga. Yang pertama adalah mekanisme penempatan, yaitu sebanyak 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan juga kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti tes kembali. Selanjutnya, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhannya tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Kemudian prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, yaitu honorer K2, kemudian honorer negeri, lulusan PPG, dan juga honorer sekolah swasta. Pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi P3K 2021 sesuai Permen RB nomor 28 tahun 2021, yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, selanjutnya terkait tentang permasalahan guru yang sudah lulus passing grade. Nah, di sini koordinator Pokja Perencanaan dan Efektivitas Kelembagaan Sekretaris Ditjen GTK yaitu Andika Garendra memastikan guru yang sudah lulus passing grade 2021 ini akan aman ya dalam seleksi P3K 2022. Guru lulus PG yang masuk P1 ini diminta tidak khawatir akan disingkirkan oleh pelamar prioritas kedua, P3 maupun juga pelamar umum. Dengan mekanisme seleksi yang dibuat, guru lulus PG atau P1 tidak akan digeser oleh P2, P3 maupun juga P4. Jadi semua guru lulus PG ini harus diusahakan diangkat ya di tahun ini. Masalah penempatan harus lihat dulu apakah di sekolahnya butuh guru di bidangnya, terang Andisa Garendra. Kemudian Andika menjelaskan jika tidak ada aroma lintang, SSCASN akan dibuka tanggal 31 Oktober. Jadi kita pantau sampai siang dan sore nanti untuk SSCASN penempatan guru lulus passing grade teman-teman. Yang dia mengatakan nantinya tampilan SSCASN hanya berisi apakah guru lulus PG ataukah P1 mendapatkan kuota ataukah tidak. Jika sudah mendapatkan kuota maka tinggal menunggu saja. Untuk P1 pengumuman penempatan bersamaan dengan P2 dan juga P3. Insya Allah nanti Desember sudah pengumuman. Dia menjelaskan bagi yang P1 ini tidak perlu yang tidak mendapatkan kuota ini bisa mengikuti observasi apabila memiliki ijazah linear dengan mapel lainnya ya. Artinya P1 itu nanti akan turun prioritas menjadi P2 maupun juga P3. Nah, prinsipnya guru yang P1 ini bisa turun prioritas ke P2 dan P3, sedangkan P4 ini tidak bisa naik prioritas, pungkas Andika Garendra. Kemudian Kepala BKN sudah khawatir. Nah, sebelumnya PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan kekhawatirannya. Dia khawatir jadwal pendaftaran yang berbarengan itu menimbulkan gelombang protes dari guru lulus passing grade P3K 2021. Bima mengatakan P1 ini cukup banyak yang harus dipastikan dulu untuk penempatan mereka. Baru menyusul kelompok P2 dan juga P3 serta pelamar umum. Jadi jangan semuanya diselesaikan di tahun ini, seharusnya bertahap, kata Bima. Sesuai penandatanganan kerjasama BKN dengan Universitas Terbuka di Gedung Kualitas lalu. Nah, saya khawatir apabila nanti P1, P2, P3 diselesaikan di tahun ini akan menimbulkan gelombang protes. Nah, di sini tentunya kita selalu menanti untuk SSCASN nanti segera dibuka ya teman-teman. Ketika kita lihat untuk saat ini tampilan SSCASN ini memang sebenarnya sudah ada di tampilan baru, akan tapi di sini ketika teman-teman mencoba klik login atau mendaftar, di sini masih ada tampilan yaitu coming soon ya. Artinya di sini belum bisa dibuka dan masih dalam tahap persiapan dan akan segera hadir. Oke, kita pantau sampai hari ini tanggal 31 ini teman, semoga cepat dibuka dan kita mendapatkan penempatan semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.